Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas yaitu soal KSMO tingkat provinsi untuk mata pelajaran matematika tahun 2020. Soal yang nomor 11 dan soal yang nomor 12. Soalnya yang nomor 11 diberikan sembarang 3 bilangan bulat X, Y, Z. Hitung jumlah semua sisa pembagian yang mungkin jika X plus Y plus Z dipangkatkan 2 dibagi oleh 4. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa hasil penjumlahan dari 3 bilangan bulat itu bisa jadi kemungkinan yang pertama itu adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil kalau misalnya kita kuadratkan, contohnya 1 kita pangkatkan 2, maka nanti sisanya adalah kalau kita bagi 4 maka akan bersisa 1. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya 1 pangkat 2 kalau dibagi 4 akan bersisa 1. Bilangan ganjil yang kedua 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kita bagi 4 berarti 9 akan bersisa 1. Kita tulis seperti ini. Demikian juga dengan 5 pangkat 2 itu 25, sehingga kalau dibagi 4 maka juga akan bersisa 1. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bilangan ganjil nanti akan menghasilkan sisa 1. Kemungkinan yang kedua, penjumlahan dari ketiga bilangan bulat itu adalah bilangan genap. Nah, untuk bilangan genap kalau dibagi dengan 4 maka akan bersisa 0. Untuk bilangan bulat yang negatif, nah, nanti kalau dipangkatkan 2 pasti hasilnya juga positif, sehingga hanya ada kemungkinan bilangannya kalau tidak ganjil adalah genap, kalau ganjil sisa 1, kalau genap sisa 0, sehingga kalau ini kita jumlahkan maka sisanya adalah 1, sehingga di sini jawabannya adalah A. Soal yang nomor 12 diberikan trapesium sama kaki KSMO. Nah, di sini trapesiumnya bisa saya gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini KSMO dengan MKO sama dengan MSM. Nah, di sini ada catatan bahwa MKS itu dibaca panjang garis KS, sehingga ini adalah panjang garis KO itu sama dengan panjang garis SM KO. Nah, ini KO panjangnya sama dengan garis SM, maka ini dikatakan trapesium sama kaki. Jika E terletak pada ruas garis MO, nah di sini ada E, dimana sedemikian sehingga KE itu tegak lurus dengan MO. Nah, KE nya nanti tegak lurus dengan MO, sehingga E nya itu letaknya di sini. Kalau kita tarik garis maka di sini akan tegak lurus. Diketahui bahwa MKS atau panjang garis KS itu sama dengan panjang garis KE. KS-nya ini misalnya kita simbolkan dengan ini, kemudian sama dengan KE. Dan panjang garis KM ini sama dengan panjang garis MO, KM yang ini. Ini sama dengan panjang garis MO. Jika panjang garis KS dibagi dengan panjang garis MO itu dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q. Jadi KS-nya ini dinyatakan dalam bentuk P. Kemudian MO-nya dinyatakan dengan Q. Berarti dari O ke M ini adalah Q. Nah, KM ini sama dengan panjang garis MO, sehingga KM-nya ini adalah Q. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita tarik garis dari O menuju ke S, nah, karena ini trapesium sama kaki, maka kalau ini kita ambil separuhnya titik pertemuan kedua garis ini kita misalkan adalah R, maka di sini panjang dari RM ini adalah Q dibagi 2, separuhnya Q. Berikutnya untuk ER ini adalah P dibagi 2, atau separuhnya dari ini KS, KS-nya P, sehingga ER ini adalah separuh dari KS. Nah, sehingga kalau kita gunakan teori Pitagoras, berarti KM
Ini sama dengan sisi miring sama dengan sisi tegak ditambah sisi datar, yaitu KE ditambah EM. Kita pangkatkan 2. Berikutnya KM-nya adalah Q. Dipangkat 2, KE-nya adalah P. Nah, ini tadi P sama dengan KS. P pangkat 2 ditambah untuk EM-nya berarti P ditambah Q dibagi 2, kita pangkatkan 2. P pangkat 2 kita pindahkan ruas. Q pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 sama dengan P plus Q pangkat 2 dibagi 4. Kemudian ini adalah selisih 2 kuadrat. Di sini bisa kita uraikan jadi Q min P dikali Q plus P. Nah, yang ini P plus Q dipangkatkan 2 sehingga menjadi P plus Q dikali P plus Q. Kemudian dipangkatkan 4. Bisa kita sederhanakan seperti ini. P plus Q-nya sehingga 4-nya kita pindahkan ruas jadi 4Q dikurangi 4P sama dengan P plus Q. Nah, kemudian untuk Q-nya kita pindahkan ruas. 4Q plus Q kita pindah jadi 3Q. Kemudian min 4P kita pindah jadi 5P. Sehingga kalau tadi dinyatakan dengan P plus Q, maka di sini P bukan P plus Q, P per Q, maka untuk P per Q-nya kita pindah sehingga menjadi 3/5. Nah, dari sini ini adalah perbandingannya. Yang ditanyakan adalah P kali Q. Nah, kalau P-nya 3, maka Q-nya 5. Ini hasilnya 15. Karena perbandingan, berarti kalau P-nya kita kalikan 2, maka P kali Q-nya adalah 6. 5-nya juga kita kalikan 2. 3 kali 2, 5 juga dikalikan 2, yaitu 10. Hasilnya adalah 60. Sehingga kalau dilihat dari jawaban, maka jawaban yang mungkin ini adalah 60. Demikian pembahasan soal KSMO tahun 2020 tingkat provinsi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu adik-adik untuk terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.